Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Prilia Haliawan, dosen tetap STI Tribakti. Saya mempunyai kompetensi di bidang ilmu manajemen, pohon ilmu bisnis dan ilmu manajemen, dan di rumput ilmu manajemen ilmu terapan. Tentunya spesialisasinya di bidang manajemen operasi. Di bidang operasi ada terspesialisasi lagi di bidang rantai pasokan, kemudian di riset operasi, dan di manajemen mutu. Di manajemen mutu sendiri, di sesi ini saya mendeskripsikan bahwa mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa di semester 6 dengan bobot 3 SKS. Adapun pembelajarannya berdasarkan RPS, rencana pembelajaran semester, di mana mendeskripsikan mata kuliah manajemen mutu ini adalah pertama tentang sejarah dan konsep ilmu manajemen mutu baik di Indonesia maupun di luar negeri, seperti pengenalan tentang International Standard Organization atau ISO ya dari 9001 sampai dan seterusnya. Kemudian bicara tentang namanya SNI, Standar Nasional Indonesia. Kemudian yang kedua bicara tentang desain suatu mutu. Tentunya desain suatu mutu itu berkaitan terhadap namanya gap analysis, 7 tools ya, dan kemudian baru dibuat suatu desain suatu mutu. Setelah desain mutu dibuat, kemudian bagaimana strateginya untuk diimplementasikan. Tentu kita menggunakan POAK tadi, bicara tentang bagaimana perencanaan strategi itu dibuat ya. Kemudian bagaimana mengorganisasikan sumber-sumber daya dalam strategi tersebut. Kemudian yang ketiga bicara tentang bagaimana implementasi strategi tersebut ya. Kemudian yang terakhir ada bicara tentang bagaimana monitoring dan evaluasi strategi dalam pengimplementasian, dalam perencanaan, organisasi, dan implementasi. Kemudian yang kedua ya, bahwa strategi yang dibuat harapannya adalah bisa berkelanjutan atau continuous improvement, tidak tetap tapi juga bicaranya berkelanjutan. Kemudian yang selanjutnya di deskripsi ini juga menggambarkan tentang validasi dan audit mutu. Nah, apa sih yang dicapai dalam pembelajaran ini, dalam pembelajaran manajemen mutu tersebut? Pertama adalah ada kemampuan mahasiswa itu untuk mengenal, menjelaskan, kemudian memahami, bahkan menganalisis suatu tema ya yang akan diberikan. Nah, kebetulan sesi ini bicara tentang tema mutunya adalah implementation and validation of quality. Capaiannya apa sih yang akan didapat atau diperoleh setelah belajar di sesi ini? Pertama, mahasiswa akan mengenali, memahami, menjelaskan, menganalisis bagaimana implementasi suatu mutu. Kemudian kedua, bagaimana memvalidasi suatu mutu. Yang terakhir adalah bagaimana mengaudit mutu. Nah, ini sesuai dengan CP, capaian pembelajaran lulusan pada prodi manajemen. Yang ketiga bicara tentang capaian pembelajaran mata kuliah manajemen mutu itu sendiri. Sistem pembelajaran yang dipergunakan dalam mata kuliah ini di sesi ini adalah student centered learning, di mana mahasiswa diberikan sebagai pusat pembelajaran ya, dengan cara mereka diberikan tugas ya, baik tugas individu maupun tugas kelompok yang akan dimasukkan ke dalam komponen tugas, baik yang diberikan sebelum ujian tengah semester nilainya 15%, dan tugas yang diberikan sebelum ujian akhir semester. Buku yang dipergunakan sebagai referensi adalah buku pertama dari karangan dari Siti tentang Total Quality Management, nah, bukunya semacam ini. Kemudian yang kedua bicara tentang Linda Evans, bukunya tentang The Management of Control of Quality. Nah, ini dijadikan sebagai alternatif dari beberapa buku yang lainnya akan diberikan kepada mahasiswa, termasuk mereka tugas individu untuk mencari artikel ilmiah yang relevan terhadap
materi tentang implementation and validation of quality. Kemudian yang selanjutnya, mahasiswa akan diberikan tugas ya, itu dari pertemuan pengenalan dari sesi 1 hingga sesi 5. Mereka akan diberikan ada tugas individu pun tugas kelompok. Kemudian di pertemuan ke-6 mereka akan mendapatkan namanya tes formatif. Jumlahnya adalah totalnya ada 15%. Kemudian tes tengah semester, untuk ujian tengah semester nilainya 30%. Kemudian di pertemuan ke-8 hingga pertemuan ke-14 mereka akan mendapatkan tugas individu lagi, tugas kelompok, dan tes formatif di pertemuan ke-15. Nilainya adalah 15%. Kemudian dilanjutkan dengan ujian akhir semester yang totalnya adalah 35%. Keseluruhan dari absensi ya 5%, dan mereka masuk nih sampai 14 kali pertemuan dengan 2 UTS dan UAS, itu absensinya adalah 5% ya, 5%, totalnya ada 100%. Nah, setelah mereka mengikuti rangkaian dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir, kemudian akan diberikan rankingan ya. Ada 5 ranking. Pertama dari huruf ya. Pertama huruf A dengan nilai 4, kemudian B dengan nilai 3 ya, kemudian huruf C dengan nilai 2, huruf D dengan nilai 1, dan nilai E dengan nilai 0. Range-nya adalah nilai A itu dari 80 hingga 100, kemudian B itu range-nya dari 70 sampai 79, nilai C itu 55 sampai 69, dan nilai D itu dari 40 sampai 54. Bagaimana dengan nilai E? Nilai E di bawah 40. Demikian perkenalan ini disampaikan. Terima kasih. Halo, selamat siang rekan-rekan mahasiswa ya. Senang berjumpa dengan Anda kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita ya. Hari ini pertemuan kita yang keberapa ya? Ke-13 ke 14 ya, kan gitu ya. Lupa ya, kan yang 14 gitu ya. Baik kan gitu. Ini pertemuan ini sebetulnya lanjutan ya dari pertemuan sebelumnya. Tapi sebelum itu, mari kita tundukkan kepala sejenak. Tadi juga ada WA dari teman-teman Anda ya, bahwa mereka hari ini berhalangan untuk hadir karena ada yang sakit dan macam-macam gitu ya. Tapi mari kita doakan ya, supaya diberikan kemudahan dan kelancaran juga bagi kita semua di sini, dan kesehatan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baik, rekan-rekan sekalian, barangkali Bapak coba sedikit merefresh sedikit ya. Kemarin kan kita libur cukup panjang ya, 2 sampai 3 minggu ya. Ada libur nasional dan segala macam kayak gitu ya. Bapak mau gambarkan apa sih kemarin deskripsi mata kuliah ini, biar coba ada merefresh sebentar gitu ya. Jadi mata kuliah ini bicara tentang konsep mutu, bagaimana mengelola mutu gitu ya. Kemarin dari para ahli ekspor tentang mutu ya, baik dari luar negeri seperti kayak Vincent Gaspar, kemudian dari Indonesia dari Budiono dan lain sebagainya, terkait tentang mutu gitu ya. Dan ada juga bicara tentang namanya International Standard Organization, ada bicara tentang organisasi yang akan mengurusi tentang mutu gitu ya. Di Indonesia ada namanya SNI betul ya, Standar Nasional Indonesia kan gitu. Nah, ini menggambarkan sebetulnya bicara tentang mutu dari skala internasional juga skala dalam negeri. Kemudian yang selanjutnya kita bicara juga tentang voice of customer dan voice of market. Itu juga kemarin kita bicara bahwa ada beberapa pelanggan yang mau ada standar tertentu gitu ya. Nah, itu kita ya coba kita mengakomodir dengan standar-standarnya supaya seragam gitu ya. Kalau Anda punya cabang, Anda punya posisinya, punya perusahaan ada di Bekasi, kemudian ada buka cabang, harapannya dimanapun Anda jual produknya, kualitas akan sama kan gitu ya. Ya, ini gambarannya kan gitu. Kemudian yang ketiga bicara tentang bagaimana sih cara peningkatan mutu ya, bagaimana mengukur mutu ya, dilihat mana. Kita kemarin juga bicara tentang apa, alat ukurnya, tentang menggunakan apa,
ada lean, lean manufaktur atau ya lean manajemennya, kemudian ada Six Sigma ya, betul ya, ada FMEA, itu bagaimana mengukur gitu ya, bicara tentang tingkat kesalahan, tingkat bagaimana salah satunya misalnya ada mengurangi pergerakan yang tidak perlu dan sebagainya, jadi dikurangin gitu ya, itu sudah kita bicara. Nah, kemudian yang selanjutnya yang terakhir bicara tentang tentang validasi mutu ya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang validasi mutu dan audit. Nah, kalau kita lihat dari CP, capaian pembelajaran, baik CPL ya, sub CPMK, sebentar ya, Bapak muncul di sini dulu. Ya, seperti yang Bapak sampaikan ya, jadi Bapak berharap di sesi ini Anda mempunyai kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran, baik capaian pembelajaran lulusan ya, di CEP, terus kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah. Pertama adalah CPMK 4, kemudian ada sub CPMK, sub CPMK 6, jadi mampu merancang atau mengevaluasi validasi suatu mutu ya. Jadi bagaimana Anda memvalidasi suatu mutu, kemudian yang kedua bagaimana Anda mengaudit ya, mengaudit suatu mutu ya gitu. Jadi gambaran Bapak mutu itu kalau menurut Gaspard juga ya, Budiono, bahwa mutu itu ya itu bisa dari industri manufaktur, bisa juga trading maupun services. Jadi tidak mesti didominasi di manufaktur, tapi di trading maupun di services itu juga memiliki mutu yang mempunyai standarisasi juga ya. Kemudian kedua, harapannya adalah mutu itu tidak hanya di outputnya saja, tapi juga bicaranya adalah dari inputnya bagus, prosesnya kurang bagus, hasilnya outputnya juga kurang bagus, bahkan outcome-nya pun barangkali tidak sesuai kan gitu ya. Inputnya bagus, inputnya tidak bagus, apalagi prosesnya bagus, outputnya juga, apalagi inputnya tidak bagus, prosesnya tidak standar, hasilnya ya pastinya sudah pasti tidak bagus, tidak standar. Nah, dengan mata kuliah ini sebetulnya harapannya adalah Anda bisa memvalidasi dulu gitu ya. Sebelum Anda mau audit, Anda validasi dari dulu. Benar nggak sih alat yang digunakan untuk standar itu yang dipergunakan itu sebetulnya valid nggak sih kan gitu ya. Setelah itu udah valid ya, baik orangnya, alatnya, prosesnya, baru kemudian kalau itu sesuai baru kemudian Anda audit gitu ya. Ya, kemudian audit. Nah, untuk lebih lengkapnya kan gitu ya, nanti ada teman Anda 2 orang yang akan presentasi kan gitu ya. Nah, sistem pembelajaran kita nanti adalah student learning center. Jadi Anda sebagai mahasiswa sebagai pusat pembelajaran ya. Nanti ada teman yang tadi presentasi, kemudian nanti mereka akan membawa kasus ya. Kita akan belajar dari kasus yang mereka bawa, dan Anda, teman-teman Anda yang tadi kemarin yang sebelum liburan sudah diberikan berikan tugas ya, tugas kelompok. Anda project based learning kan gitu ya. Jadi nanti kita akan juga diskusi. Jadi kasusnya tidak hanya yang presentasi, tapi juga Anda bisa membawa ya. Kita diskusikan. Setiap kelompok yang berhasil memberikan papernya, Bapak berikan nilai 80 ya. Aktif tambah 20 jadi 100. Bagian presentasi ya ada 2 tahap. Tahap pertama adalah bertanya 3, setiap bertanya adalah berikan 10. Yang memberi tanggapan juga berikan nilai 10. Kemudian apabila yang tahap pertama 3 penanya tadi sudah selesai, baru di tahap yang kedua dibuka lagi untuk sesi yang kedua, juga 3 juga nilai juga 10 ya. Bapak rasa gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini cukup dimengerti. Kalau nanti ada pertanyaan, nanti pada saat presentasi saja ya teman-teman kelompok ya, dan tanya jawab. Yuk silakan yang presentasi. Siapa aja? Selain Dwi. Azril. Nomor 2 aja. Iya. Kayak ini pamungkas mungkin ya. Penutupan pamungkas gitu ya. Yuk silakan. Selamat pagi Pak Fir. Selamat pagi teman-teman semua. Di kesempatan kali ini kami kebetulan kelompok UKIR, saya Budi Silo, ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Implementing and Validation for QMS. Ini ya.
Jadi sebenarnya kita mau ngobrolin soal implementing and validation. Jadi kayak bagaimana tuh cara perusahaan untuk mengimplementasikan si people ini. Gimana caranya si people ini tahu kualitas yang diterapkan sama perusahaan itu sendiri gitu loh. Nah, di atasnya ini gimana caranya biar si people ini itu punya pengetahuan, itu ada organizational learning gitu dan knowledge. Jadi kayak si people ini juga harus diberitahu soal kualitas perusahaan itu sendiri. Jadi kayak apa yang mau dicapai, terus standar-standar yang ada di perusahaan itu juga harus diketahui nih sama si people-nya gitu loh. Kekuatan dari perusahaan gitu loh. Nah, nanti di kelemahannya apa? Misalkan kelemahannya itu misalkan barangnya itu banyak yang rusak gitu, itu kita kategoriin jadi kekurangan gitu loh. Nah, nanti setelah disurvei gitu, setelah disurvei kita masuk ke kategori. Nah, sebenarnya sebentar, boleh nggak Bapak Mas? Coba gini, Anda mesti jelaskan ini, nanti dibantu yang lainnya gitu ya. Ya. Cerita tentang namanya internal validation gitu ya. Ini internal, jadi yang melakukan validasi itu adalah internal atau perusahaan, kan gitu ya. Nah, seperti kayak Anda ngambil skripsi gitu kan, ada namanya nanti di bab 3 namanya ada validasi. Ya, valid nggak sih gitu ya? Apa valid itu? Apa yang sesuai? Data yang diproduksi dengan data yang sesungguhnya itu valid. Validitas, ini nanti Pak ujian ditanya yang valid. Nah, salah satu mungkin Bapak yang nanya nanti. Waduh, jangan kalau kayak gitu. Ya, gitu. Valid itu menggunakan data yang diukur itu menggunakan alat yang sama, kan gitu valid. Ya. Jadi kalau memang dia dibilang valid itu adalah jadi valid itu data yang diambil kemudian dengan ukuran yang sama. Contohnya misal gini, kalau Bapak menimbang kalau ada timbangan badan, ya. Misalnya Bapak timbangan badan. Kemudian Bapak timbang, oh ternyata 80. Kemudian dipakai lagi sama Dwi dengan timbangan yang sama, itu katakanlah Dwi misalnya 60. Terusnya, timbangan inilah yang disebut kalau dia ukuran tiba-tiba gini, dipakai oleh misalnya sama Putra. Ternyata bukan timbangan yang manual tapi digital. Nah, ini kan namanya tidak valid ya, karena apa? Menggunakan alat yang berbeda. Maksud Bapak begitu? Biar Anda punya gambarannya, itu namanya valid tadi. Jadi kalau Bapak tadi menggunakan pakai timbangan konvensional, cuma pakai jarum aja ya. Kemudian Bapak rubah lagi, Bapak pakai timbangan yang digital, itu tidak valid tuh. Pengukurannya tidak valid. Kita ngomong itu ya. Nah, kalau kita bicara tentang mutu sekarang kita ngomong tuh. Bagaimana data yang tadi disebutnya ini belum ngomong mutu nih, baru tentang konsep aja. Padahal kita mesti ngomongin tentang mutu kan. Bagaimana mengukur mutu ya kita jadikan sebagai patokan untuk implementasi kan gitu ya. Nah, sekarang standar mutunya ini kan mau diimplementasikan. Sebelum diimplementasikan, coba dicek dulu valid nggak sih sebetulnya. Sama kayak kita punya motor diisi bensin. Di indikatornya gitu ya, Anda lihat kok merah, apa benar tangkinya habis, betul ya? Anda apa yang Anda lakukan itu? Ada yang tuh lakukan, buka tangkinya, ngecek bener nggak sih? Anda goyang-goyang gitu ya? Itu kan apa? Anda buat validitas bener nggak sih ya? Mengukur tadi. Bahkan ada beberapa kasus supaya yakin, kalau malam kan susah pakai senter gitu, ya. Ada nggak sih bensinnya nih? Kok jalan mogok gitu, pas tadi masih diisi kan habis itu. Kurang yakin, pakai apa? Ambil dahan, dipotong daunnya, dicelupin ke dalam, diangkat, basah nggak ya? Ini buat apa? Secara sederhana Anda mau mengukur validitas daripada ada nggak bensin di dalam tangki. Betul ya? Nah, ini yang dilakukan terhadap mutu tadi. Bagaimana Anda mengukur tadi validitasnya dari internal? Satu, lakukan survei nih, gitu. Satu-satu, tentukan dulu mutu apa yang mau, kan Bapak Materi bilang, mutu apa yang Anda akan mau jadikan sebagai contoh, ya. Kan banyak ya perusahaan ya, gitu. Ya. Misalnya contoh,
Plastik dulu latihan. Ya. Apa nih? Plastik. Plastik apa namanya nih? Hah? Ziplock. Oh, Ziplock gitu. Kenapa dibilang Ziplock? Oh, oke. Apa yang membedakan plastik Ziplock dengan yang lainnya? Biasanya Oke, jadi kalau ada yang masukkan di sini, biasanya dipakai untuk apa? Obat ya. Masuk ke sini supaya obatnya nggak kecil. Kalau bisa kan butir-butiran ya, dipakai semacam ini. Coba lihat internal validation-nya. Bagaimana nih kan mutunya? Mutunya adalah kalau ini dimasukin di obat supaya tidak tumpah kan gitu ya. Ini contohnya gini. Contoh. Nah, ya. Duit. Duit. Kalau Bapak masuk ke sini, nah contoh ya, masuk. Katakan ini obat, sama kan? Kecil-kecil gini. Kalau Bapak Ziplock ini tadi Bapak rekatkan, kemudian Bapak balik. Pak survei ini tadi, validasinya bahwa Ziplock ini dipergunakan supaya barang ini mutunya adalah dia tidak keluar. Tapi bukan cairan, harus barang padatan dan ringan. Nah ini contoh ya. Ini contoh, ini namanya tadi disebut juga namanya internal validation. Bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa itu valid atau tidak? Lakukan ada stage 1, 2, 3, dan 4 ini. Nah, bisa Anda jelaskan coba. Wah, diskusi lama nih. Nah, ini contoh lagi. Nah, apa nih? Apa nih? Ya, ini alat makan. Ya, sekarang divalidasi kan gitu. Kalau ini sebagai standar mutu bahwa rumah makan Surabaya, ini Bapak bukan promosi, cuma Bapak membawa aja gitu. Rumah makan Surabaya kan gitu ya. Sendok itu biasanya dalam bentuk apa? Gini ya. Iya, Pak. Betul ya. Bagaimana tadi nih tentang higienisnya? Nah, higienis nih, walaupun ada cuci tangan kan, ya ini biasanya orang lebih cenderung orang menggunakan ini. Karena apa? Bicara tentang positioning ya, mungkin dia mahal atau lebih bagus untuk kelas premium. Tapi orang lebih cenderung menggunakan ini nih. Bagaimana mutunya nih? Kalau ini ditaruhkan di dalam nasi boxnya, lebih bagus ya. Kalau ini ditaruh, kemungkinan besar kalau ini kena tumpahan sayur, buah, santan masih bisa bersih kan? Kemudian Anda buka, kemudian Anda makan pakai ini. Ya. Beda halnya dengan ini. Kalau ini dimasukkan memang lebih murah kan gitu ya. Tapi waktu masukin namanya waktu handling kan pasti goyang-goyang ya. Ada kemungkinan ini kena kuah sayur atau kena nasi nempel di sini. Makanya kan makanya ternyata nggak pakai ini, begini kan? Udah sini pakai gini kan? Nah ini contoh bahwa standar kualitasnya ya divalidasi tadi bahwa ini tidak akan kotor nih. Contoh lagi, ini contoh lagi. Apa lagi? Sekarang Bapak tanya, budaya kita kalau makan biasa pakai tangan. Pakai sendok garpu? Jarang ya. Biasanya kalaupun ada makan, misalnya acara pesta segala macam, ini piring, Anda berdiri, kemudian piring sama sendok, betul ya? Iya. Makan. Pakai garpu? Enggak. Susah begini bagaimana garpu ini. Jepit ini kan? Bisa begitu, jatuh gitu. Kayak ayam ini. Pastinya dengan apa? Pakai ini kan? Iya. Pakai sendok, cuma satu. Tapi kan nggak semua sendok, nggak semua sendok kalau kita makan ini kan nggak mungkin diangkat begini ya. Iya. Pasti apa jatuh ya? Oh, kalau Anda biasa makan di tempat makan itu biasanya kan jarang yang pakai, kalau Bapak ya jarang makan nasi. Biasanya apa? Lauk-lauknya aja. Salah satunya ini. Jadi kalau makan pakai ini kan biasanya kalau Bapak susah gini akhirnya apa? Bapak deketin gini. Tapi kalau pakai ini, bagaimana supaya ini tetap mutunya bagus kan gitu? Jangan sampai ininya patah kan? Iya. Nah, divalidasi dan ini. Nonton. Lagi. Ayo silakan. Kenapa masih internal? Karena yang
memvalidasi kan pasti dari internal kan, nggak mungkin pihak luar, dan Anda pasti juga nggak rela dari pihak luar ngacak-ngacak di internal Anda kan. Pegawai kita banyak misalnya, kemudian digaji, orang lain disuruh kerja kan, orang lain tadi disuruh bayar kan. Biasanya yang eksternal itu biasanya kalau ada komplain ya sana kan gitu. Yuk silakan. Barangkali yang lain bisa sharing, ya gimana, Dre? Saya kasih contohnya misalkan di ruangan ini ya, mereka kayak AC. Nah di AC ini kan kita lihat bahwasanya mahasiswa-mahasiswa ini sebelum pas masuk di kelas itu merasa adem dan juga tidak terlalu kedinginan. Nah itu diukurlah batasnya misalkan di 18 ataupun 20-an. Nah dilakukanlah pengecekan data dari teman-teman kelas, sesuai nggak dengan tadi standar yang tadi. Apabila di AC-nya di nomor 18 itu berasa adem dan tidak terlalu kedinginan. Nah lalu di stage keduanya itu dikategorikan. Jadi kalau kita tadi bicara tentang sudah survei, ternyata ada lihat harus survei nih, ya coba lihat. Alat kita ini sebetulnya dipakai ini buat di ruangan atau di kamar cocoknya sih sebetulnya? Kategori maksudnya tadi. Kamar. Kalau misalnya dia contoh, bagusnya kalau di sini berapa? Apakah ini contoh aja contoh ya? Ini ternyata misalnya ini setengah PK gitu, nggak perlu 2. Ini sampai ada 2 misalnya atau 1 PK. Ruangan ini kalau menggunakan 2 PK cocoknya di mana? Bukan di kamar atau di ruangan ini, tapi apa? Ruang rapat barangkali. Itu kategori tadi tuh. Jadi Anda mengkategorikan tadi bahwa alat yang dipergunakan ini sesuai nggak sih sama ruangan ini kan gitu. Ini baru mau validasi saja nih, ya mau validasi. Ada AC tuh, ada AC split, ada AC apa yang kalau di gedung tuh kasih yang ada sentral, ada AC yang berdiri sendiri tuh, portable gitu ya, dan lain sebagainya. Bahkan ada AC yang diisi pakai ini, pendinginnya pakai air. Nah kan macam-macam ya. Nah tinggal lihat ruangannya kan gitu ya. Kalau misalnya rumah bapak begitu ya, rumahnya ya cuma 900 watt gitu ya. Kalau pakai AC ini cocok nggak? Enggak. Walaupun setengah PK. Ada kulkas, ada magic jar, apalagi mesin cuci, banyak gitu. Ada microwave. 900. Apakah cocok? Kategori tadi ya. Ada rumah tangga ya, tadi ini maksud tadi. Kemudian Anda investigasi sebetulnya AC yang semacam ini itu buat di mana sih betulnya? Tadi Anda sebutin tadi di rumah kan gitu ya. Betul ya? Gitu. Baik, mahasiswa sekalian, dibikinlah akhir dari sesi kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi oleh para kelompok yang tadi bertanya dan Anda yang tadi memberikan tanggapan bisa Anda pahami, bisa Anda jelaskan dan bisa Anda analisis ya. Dan ini mempersiapkan juga untuk ujian akhir semester. Barangkali itu kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Kemudian ini dalam rangka Bapak juga memberikan motivasi kepada Anda. Demikian kita akan ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.